Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reni Uswatun Hasanah dengan NPM 1811110016, jurusan PGMI Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif dan teori konstruktivistik. Yang pertama, teori kognitif. Nah, yang pertama itu teori kognitif menurut Piaget. Piaget ini memandang pengalaman sebagai faktor yang sangat mendasari proses berpikir anak. Pengalaman berbeda dengan melihat yang hanya melibatkan mata, sedangkan pengamatan melibatkan seluruh indera sehingga menyimpan kesan yang lebih lama dan membekas. Pengetahuan dalam teori konstruktivistik tidak dapat ditransfer begitu saja dari guru kepada siswa, tetapi siswa sendiri harus aktif secara mental dalam membangun struktur pengetahuannya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menurut Piaget terjadi melalui serangkaian proses, yaitu proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif yang pertama, tahapan sensor motorik di usia 0-2 tahun. Tahap praoperasional di usia 2-7 tahun, tahap konkret di usia 7-11 tahun, dan tahap operasi formal di usia 11 tahun ke atas. Selanjutnya, teori kognitif menurut Vygotsky. Teori perkembangan kognitif Vygotsky berkaitan dengan kemampuan dalam merekonstruksi berbagai hasil pengalaman aktual, hasil perkembangan individu dengan lingkungan di sekitarnya. Perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Dalam membahas teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky, ada beberapa aspek yang perlu ditelaah, yaitu yang pertama, perkembangan secara alamiah, interaksi sosial, media budaya dan internalisasi, dan zone of proximal development atau ZPD. Yang ketiga yaitu teori perkembangan kognitif menurut Branner. Perkembangan kognitif menurut Branner adalah perkembangan kemampuan berpikir yang berlangsung secara setahap demi setahap. Perkembangan kemampuan berpikir tersebut memerlukan interaksi anak dengan lingkungannya, yang disebutnya sebagai interaksi antara kemampuan yang ada di dalam diri manusia dengan lingkungan di sekitarnya dan berlangsung dalam waktu yang lama. Yang pertama, perkembangan kognitif menurut Branner. Ia mengemukakan bahwa manusia merespon dunia di sekitarnya melalui gerakan motorik, melalui imajinasi dan persepsi tentang lingkungannya. Dan melalui cara yang mewakili imajinasi dan persepsinya, ketiga sistem berpikir manusia tersebut sebagai A. Enactive representation, B. Iconic representation, C. Symbolic representation. Yang B. Tahapan-tahapan proses belajar. Yang pertama, tahapan informasi atau tahapan penerimaan materi. Yang kedua, tahapan transformasi atau tahap pengelolaan materi. Yang ketiga, tahap evaluasi. Yang keempat yaitu implikasi teori kognitif dalam pendidikan. Bagi para penganut aliran kognitivisme, pembelajaran dipandang sebagai upaya memberikan bantuan kepada siswa untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru melalui proses discovery atau internalisasi. Yang pertama, setiap individu perlu dimotivasi oleh guru agar merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan dan bukan sebaliknya sebagai beban. Pembelajaran hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret sebelum ke hal-hal yang abstrak. Setiap usaha mengkonseptualisasikan materi pembelajaran hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa belajar.
Pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan pengalaman belajar siswa dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangannya. Materi pembelajaran hendaknya dirancang dengan memperhatikan urutan penyajian secara logis. Selanjutnya adalah teori konstruktivistik. Yang pertama, pengertian dan tujuan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Adapun tujuan-tujuan dari teori ini adalah yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Yang kedua yaitu ciri-ciri belajar teori konstruktivisme. Ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme adalah yang pertama, memberikan peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglihatan dalam dunia sebenarnya. Yang kedua, menggalakkan soalan atau idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Yang ketiga, menyokong pembelajaran secara kooperatif, mengambil kira sikap dan pembawaan murid. Yang keempat, mengambil kira dapatkan kajian bagaimana murid belajar suatu ide. Yang kelima, menggalakkan dan menerima daya usaha atau autonomi murid. Yang keenam, menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. Yang keenam, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Yang ketujuh, menggalakkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Yang ketiga yaitu prinsip dari teori belajar konstruktivisme. Nah, secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivisme yang diterapkan dalam belajar mengajar adalah yang pertama, pengetahuan itu dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang kedelapan, menyesuaikan kurikulum untuk menggapai anggapan siswa. Yang keempat yaitu proses belajar teori belajar konstruktivisme. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya daripada segi perolehan pengetahuan dari fakta-fakta yang terlepas-lepas. Pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik yang terbentuk baik dalam budaya kelas maupun di luar kelas. Oleh sebab itu, pengelolaan siswa dalam memperoleh gagasannya bukan semata-mata pada pengelolaan siswa dan lingkungan belajarnya, bahkan pada unjuk kerja atau prestasi belajarnya yang dikaitkan dengan sistem penghargaan dari luar seperti nilai, ijazah, dan sebagainya. Yang kelima yaitu karakteristik perspektif teori belajar konstruktivisme. Nah, ada beberapa karakteristik yang merupakan prinsip dari perspektif konstruktivistik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan strategi alternatif untuk memperoleh dan menganalisis informasi. Yang kedua, dimungkinkannya perspektif jamak dalam proses belajar. Yang ketiga, peran siswa utama dalam proses belajar.
baik dalam mengatur atau mengendalikan proses berpikirnya sendiri maupun ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat, peran pendidik atau guru lebih sebagai tutor, fasilitator, dan mentor untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan proses belajar siswa. Yang kelima, pentingnya kegiatan belajar dan evaluasi belajar yang otentik. Yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, kelebihan teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme memiliki beberapa kelebihannya, antara lain. Yang pertama, dalam aspek berpikir, yakni pada proses pembina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menjana ide, dan membuat keputusan. Yang kedua, dalam aspek faham, yakni seorang murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang ketiga, dalam aspek ingat, yakni murid terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Melalui pendekatan ini, seorang murid membina sendiri kefahaman mereka. Justru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Yang keempat, dalam aspek kemahiran sosial, yakni kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Yang kelima, dalam aspek soronok, yakni murid terlibat secara terus, mereka paham, ingat, yakin, dan berinteraksi dengan sehat, maka mereka akan merasa seronok belajar dalam membina pengetahuan baru. Yang selanjutnya, kekurangan teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivistik memiliki beberapa kekurangan, antara lain. Yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Yang keempat, situasi dan kondisi sekolah tidak sama karena tidak di setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Yang kelima, meskipun guru hanya menjadi pemotivasi dan memediasi jalannya proses belajar, tetapi guru di samping memiliki kompetensi di bidang itu harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit bagi anak, sehingga dibutuhkannya pengajaran yang sesungguhnya mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh yaitu perbedaan teori belajar behaviorisme dan teori belajar kognitivisme dengan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme ini adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini merupakan suatu metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dan dalam menggali pengetahuan. Teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan ke dirinya sendiri.